Udah dong. Kasihan pemegang loncengnya. Ayo. Oke, selamat malam teman-teman nama Poso semua. Say hi dulu dong. Halo. Hai ya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Jadi teman-teman, selamat datang kembali di podcast Nama Poso GKPS Resort Cengkareng. Oke, kakak berapa yang ada nonton? 5 orang. Siapa aja kak? Ada Karisma Siwalahi. Karisma, halo dulu dong. Halo. Karisma. Rica. Siapa? Kat Harul Ica. Kaica, halo Kaica. Ruth Sembayang. Ruth Sembayang, hai. Ada Bang Ridwan. Halo Bang Ridwan. Ada Bang Sagala. Bangga. Ya, Oke, Bangga. Bang Sagala ada. Udah. Lagi. Oke, jadi itu dia. Makasih ya teman-teman udah mau hadir di live kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Ayo Bang Dona. Judul lagunya apa? Cinta Sejati. Cinta Sejati, mantap. Ayo semua teman-teman ikut nyanyi ya di rumah. Ayo. Cinta sejati. Hidup bersamamu seringkali ku melupakanmu. Iya dong. Emang itu perlu. Berjalan sendiri seakan menembus lalui dengan kekuatanmu. Mana sih? Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Engkau masih menyertai kami, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, Engkau masih menyertai kami, anak-anak-Mu, pemuda GKPS Cengkareng, ataupun yang ada seresort GKPS Cengkareng ini. Kalau sebentar lagi kami akan mengadakan PA secara online, Engkau tetap menyertai memberkati kami, sehingga kami semakin lebih mendalam lagi mengerti firman-Mu, bagaimana kami bisa mengerti dan mengasihi sesama kami dan juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saat ini Pak Pendeta mau bacain dulu temanya Pak Pendeta, sebutkan dulu dong. Sama Tema PA kita sore hari ini bercinta dalam Tuhan. Bercinta dalam Tuhan. Bercinta dalam Tuhan ya. Oke, lalu sebelum berarti bercinta dalam Tuhan, menurut Bang Bil nih, apa nih maknanya Bang Bil kalau bercinta dalam Tuhan? Bercinta dalam Tuhan tuh kayaknya semacam intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan itu Luar biasa. Luar biasa. Coba Elsa. Kalau bercinta dalam Tuhan itu kayak kita menjalin hubungan tapi tetap LDR. Tapi LDR ya. LDR bener ya? Iya. Itu pertanyaan yang boleh tuh nanti tuh. Tuhan kita LDR apa gimana tuh ya? Bener. Bang Dona ada pendapat nggak? Berat sih sebenarnya bercinta dalam Tuhan. Nah ini ya, ini dia. Kasih 10 menit. Belum PA sudah ini dia. Iya udah ini dia. Ini bercinta dalam Tuhan berarti udah pasti ada komunikasi di dalamnya, dekat dengan Tuhan, dan apapun situasinya ya kita mau gitu ngikut Tuhan. Sampai juga ada cinta sama dia kan. Betul. Mungkin bucin gitu. Waduh, bucin ya, siap ya, bucin ya. Ya kalau
Kalau gue sih, menurut gue juga berdoa juga termasuk bercinta dalam Tuhan. Jadi kita berdoa itu kan akan minta kasih, meminta cinta gitu. Ya oke. Selanjutnya Pak Pendeta boleh bacain dulu ya teman-teman, bisa didengar, diresapi juga apa yang akan Pak Pendeta bacakan sebelum nanti kita masuk ke sesi yang akan ditunggu-tunggu ya. Sesi yang boleh kalian juga ikutan ya, tanya-tanya Apa aja yang ditanya? pengalaman kalian ataupun lain-lain ya. Ini soalnya ini pakar semua ya. Pakar-pakar percintaan semua. Oke, ayo kita. Oke, sebelum kita mendalami tema bercinta dalam Tuhan ya, bercinta dalam Tuhan. Kalau dalam bahasa Semalungnya itu marholong ibagas Tuhan. Marholong ibagas Tuhan. Itu diambil dari surat 1 Korintus. Ayo kita buka ya 1 Korintus. 1 Korintus 13 Ya, ayat 4 dan 5. ayat 4 dan 5. 1 Oke. Korintus 13 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Dia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke. Itulah firman Tuhan tentang tema kita, bercinta dalam Tuhan. Ya. Marholong ibagas Tuhan. Itu. Kalau bercinta dalam Tuhan beda loh. Jangan kita salah artikan itu dengan bercinta dengan Tuhan. Itu salah. Tapi bercinta dalam Tuhan. Oke. Berbeda itu pengertiannya antara bercinta dalam Tuhan. Jangan kita plesetkan, jangan kita konotasikan negatif bercinta dengan Tuhan. Oh, dalam dan dengan gitu. Iya. Ya? Oke. Memang seperti permainan kata ya, tetapi sebenarnya Beda pengertian. iya, Beda makna. betul kata Oke. Elsa. Oke. Itu pengantarnya ya. Ya. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu. Kalau kita bercinta dalam Tuhan berarti kita menjadi pelaku cinta. Pelaku cinta kasih sayang di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengasihi orang lain, dan kita terlebih bisa mengasihi dan mencintai Tuhan. Menjadi pelaku ya, bukan menjadi pendengar budiman, bukan menjadi penikmat cinta, bukan juga menjadi orang yang suka gonta-ganti cinta. Cinta sana, cinta sini. Ayo. Akhirnya dia cinta. Akhirnya dia lupa cinta pada Tuhan. Iya, benar. Itu. Ya. Semoga aja lu tahu Iya. Benar cinta. Iya. Nanti sabar. Oke, kita lanjut dulu. Iya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita sudah sedikit memahami tadi yang sudah aku sebutkan, bercinta dalam Tuhan bukanlah bercinta dengan Tuhan. Yang kedua, bercinta dalam Tuhan menjadi pelaku cinta, menjadi pelaku kasih sayang. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, dan terlebihnya mengasihi Tuhan. Dan kalau kita ikutkan tadi pada perikop 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, bercinta dalam Tuhan itu ada 9 poin loh. Ada 9 poin. 9 ya. Ya, ada 9 poin. Itu ditanyakan tadi, bagaimana sih bercinta dalam Tuhan? Jawabannya adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Yang pertama, bercinta dalam Tuhan itu harus sabar. Sabar. Ayo, pemuda Kristen, pemuda GKP Cengkareng atau pemuda Resort Cengkareng, pernah sabar nggak? Atau sama sekali nggak pernah sabar? Woi, ini mah sabar. Tanya ahlinya, Bang. Coba dari Bang Bill ya. Gimana Bang Bill? Barangkali Sabar sampai dikecewakan. barangkali Pak Billy sebagai Mister Sabar hari ini. Mister Sabar. Coba ada pengalaman atau Sebenarnya tuh sabar tuh pernah, Bang. Sampai dikecewakan pun pernah sabar. Pernah ya? pernah ya Bukan berarti ya? sering ya? Oke. Pernah. Oke. Ya, sabar itu seperti kayaknya kalau orang Jawa bilang legowo gitu ya. Legowo atau tabah. Oke. Ya anggaplah hapus dada gitu. Siap. Tapi sebagai manusia mungkin ada batasannya. Orang yang bersabar, nanti kita diskusikan. Iya. Yang kedua, bercinta dalam Tuhan Murah hati. itu murah hati. Nah, Murah hati itu sama dengan ikhlas, tulus,
ya, Wah, ini nggak berat. neko-neko. Ini yang berat banget. Ini Susah, di Cengkareng susah. Anggaplah kalau bercinta dalam Tuhan, bagaimana kita mengasihi orang tua kita dengan ikhlas, Oke. dengan tulus. Iya. Atau anggaplah bercinta dalam Tuhan itu menyayangi pacar kita dengan ikhlas. Dengan sepenuhnya. Bukan ada udang di balik batu. Batu. Itu ya. Ada duitnya Bil. Iya. Bukan kalau duit doang gitu ya. Coba di sini ya, ada nggak nih ya? Nanti kita bahas. Coba teman-teman, udah berapa Kamelin? Ada nggak? 5. Oh, iya, baru berarti lima. Nanti nambah. Nanti nambah nih teman-teman ya, sambil lanjut lagi. Pemerintah. Sabar mau ngebully mereka. Terus bercinta dalam Tuhan yang ketiga, tidak cemburu. Tidak cemburu. Kalau tidak cemburu itu berarti jangan menginginkan bagiannya orang lain, tapi syukurilah kepunyaan kita sendiri. Oke. Bercinta dalam Tuhan dengan pengertian tidak cemburu itu jangan iri, jangan dengki. Seperti itu. Kemudian bercinta dalam Tuhan yang keempat, pengertiannya menurut 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, tidak memegahkan diri, ya, tidak memegahkan diri. Artinya tidak memegahkan diri, ya, kita sesama pemuda GKPS Cengkareng atau sesama pemuda Kristen, janganlah satu sama lain merasa hebat, ya. Membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri Iya. sendiri, membanggakan atau memegahkan, oh, bokap gue nyokap gue kaya loh, lu siapa? Nah, ini Nah, nih. ini nggak boleh. Gue Nggak pinter boleh, nggak loh. boleh. Bokin gue cakep, keren. Wah, mantep. Kayaknya hebat. ada nggak sih di sini? Di sini ada nggak sih yang Iya, pernah ada. membanggakan Jomblo, diri? Bang. Itu salah satunya, jangan memegahkan diri, jangan merasa hebat. Iya. Karena apa? Ingatlah selalu, di atas langit Ada masih Hotman, ada. ada Hotman bang. Ada Hotman Paris. Di bawah laut masih ada laut. Oke. Ketika kita merasa hebat di antara pemuda, ingatlah masih ada yang lebih hebat dari kita. Betul. Betul. Pada saat kita merasa susah dalam hidup ini, pasti ada yang lebih susah dari kita. Betul. Itulah pengertian dari Memegang jangan merasa hebat, jangan memegahkan diri. Iya. Di atas langit masih ada langit, di bawah laut masih ada laut. Sederhana kok. Jangan kita bikin rumit hidup ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, bercinta dalam Tuhan itu tidak sombong. Ini yang ke berapa nih? Yang kelima ya? Ini yang kelima. Yang kelima ya, tidak sombong. Tidak sombong. Iya. Tidak sombong itu, ya sombong itu marsaninanya dia. Bersaudaranya sombong ini dengan Pegang diri. angkuh, dengan congkak, ya, tinggi hati, ya, bukan rendah hati. Kemudian yang berikutnya, bercinta dalam Tuhan itu tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Artinya kalau sebagai pemuda Kristen, ya, dia bersedia bercinta dalam Tuhan itu, ya lakukanlah segala sesuatunya itu dengan sopan. Karena nilai sopan santun di dalam kekristenan itu mengandung nilai estetika, Cile. Estetika tahu gak? Keindahan. Keindahan yang Keindahan. iya yang mengandung nilai etika. Ya. Etika itu norma-norma kehidupan. Makanya Bill ini kan makhluk estetika nih. iya. Ya kan? Karena dia Estetika astral. banget. Astral bilang astral. Keindahannya ini loh gitu loh, ya kan? Jadi ada orang tua paling suka kalau melihat anaknya santun, sopan. Iya, betul. Tapi ada juga anak-anak yang tidak suka melihat kalau orang tuanya tidak sopan. Makanya kesopanan itu perlu sekali dalam kehidupan ini, terlebih kalau bercinta dalam Tuhan. Bukan bercinta dengan Tuhan ya, sekali lagi, bukan bercinta dengan Tuhan. Itu konotasinya negatif. Iya. Itu sebagai negative thinking. Dengan Seperti dan itu. dalam ya. Ya, Iya. itu lain sekali. Dan bersyukurlah kita dikasih tema pilihan dari pemuda tentang bercinta dalam Tuhan. Iya. Bukan bercinta dengan Tuhan. Iya, karena ini memang kita membuat tema juga sesuai apa yang teman-teman alamin gitu. Iya. Kan kita dalam percintaan itu sama manusia, tapi kan atas dasar juga Tuhan harus ini dong dibawa Betul. gitu loh, jangan asal Jadi pakai dalam pikiran sama. iya. Iya. Oke, kalau yang dari resort ada nggak, Bang Ando? Lagi kosong bang. Lagi kosong. Kalau yang di jemaat masih 5. Masih 6 bang, tambah 1. Siapa satu? Kak Pinky Panda. Oh, itu. Hai Kak Pinky Panda. Oke, jadi siapa? Saya kena kode kita. boleh di komen ya nanti ya siapa, nanti kita langsung ini. Nah, itu
Jadi tadi kita udah bahas ada 5 ya. Apalagi kita boleh refresh dulu ya tadi ya pemerintahnya. Tadi apa aja? Tidak sombong. Ya, tidak sombong. Terus sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengegahkan diri. Nah, Oke, jadi lanjut kita yang selanjutnya Pak Pendeta. ya, ada 3 lagi. 3 lagi ya. 3 lagi. Pengertian bercinta dalam Tuhan menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Iya, yang berikutnya adalah tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak mencari keuntungan sendiri. Aku memakai istilah dalam kepemudaan ya. Kalau ada orang yang mencari keuntungan sendiri itu hal biasa kalau kita sebut egois. Tapi aku memakai istilah kepemudaan atau istilah milenial lah. Orang yang suka mencari keuntungan sendiri adalah orang yang karakternya individualis. Orang yang sifatnya kapitalis. Ya, ngerti gak? Kalau nggak ngerti nanti kita tanya lagi diskusi. Iya, siap. Nanti akan masa ke diskusi nih. Ya, individualis, egois, kapitalis, itulah ciri-cirinya orang yang suka mencari keuntungan sendiri, mengutamakan kebutuhannya sendiri, tanpa memikirkan, tanpa menyediakan kebutuhan bersama atau kepentingan bersama. Seperti itu. betul. Dan yang berikutnya, bercinta dalam Tuhan, tidak pemarah. Nah, Ini yang tukang marah nih ya. siapa Coba nih? ya, tukang marah ya di sana ya. Dia megang kamera resort tuh. tidak pemarah. Ya nih belakang layar nih ya, coba. Oh ya, kita sebutin dulu dong teman-teman yang di belakang layar ada Bang Noel ya. Bang Noel, suaranya Bang Noel. Halo. Ya, ada Kamelin, ada Bang Ando nih ya. Khusus ya. Jadi biar yang nonton tahu nih belakang layar siapa sih orang-orangnya gitu. Lanjut ya. Ya, tidak pemarah itu sering kita dengar. Bahkan Betul, betul. mungkin kita sendiri ada Pemarah ya. sifat pemarahnya. Betul. Apakah kita memarahi diri sendiri, Waduh. memarahi orang lain, atau jangan-jangan kita sering memarahi Tuhan? Wah, memarahi Tuhan ya. Berabe loh, Berat. bahaya loh kalau memarahi Tuhan. Ya, Betul. pada saat kita lagi susah, pada saat kita lagi gagal, pada saat kita lagi lemah, pada saat kita lagi putus cinta, jangan-jangan kita memarahi Tuhan. Iya. Bukan justru mengintrospeksi diri. Ya. Nah, tapi nanti kita diskusikan, ada itu di dalam Alkitab bahwa sebenarnya kita sebagai manusia biasa ciptaan Tuhan silahkan marah. Iya. Tapi jangan sampai menyimpan kemarahan kita, jangan sampai matahari terbenam. Terbenam, ya, Seperti betul. itu. Nanti kita diskusikan. Iya. Dan yang terakhir, Oke. bercinta dalam Tuhan itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tarik napas dulu kita. Tidak menyimpan ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa saya suruh kita ini, baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing, tarik napas? Karena sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, ya, kita pernah loh. Bahkan mungkin ya coba kita renungin, kok bisa ya aku nyimpan kesalahan orang lain? Kok bisa ya aku ingat-ingat kesalahannya dia? Padahal aku sendiri punya salah. Biasanya tuh yang Bahkan lebih disakitin besar, tuh. iya. Dendam yang dendam biasanya. Jadi dendam dia. Iya. Bahkan mungkin punya rencana, ya nggak perlu dah belajar manajemen ya. Pokoknya rencana, punya planning, pengen ngebalas. Biasanya kalau bicara rencana ada manajemennya ya, tapi Iya, ini iya. nggak usah. Pokoknya lo bikin begitu, gue balas yang lebih dari itu. Mau? Wah, itu Nah, nggak lo boleh. nggak boleh. Iya, Kata Firman, bukan kata saya, bukan kata kita, Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi itulah dulu poin-poin penting bercinta dalam Tuhan. Ada 9 poin menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Nah, mungkin ada yang lain Ya, coba karena masih ada yang mau sebelum ditanyakan. ini Ada yang- dari teman-teman yang nonton ada pertanyaan nggak? Boleh ya? Boleh nanya ya? Atau ada nggak? Ada chat apa? Ada chat dari Kak Esther katanya shalom. Oh, shalom Kak Esther ya. Kak Esther boleh nanya kalau ada pertanyaan pribadi. Curhat juga boleh. Curhat juga boleh ya. Mau ya apa namanya ya istilahnya ya Don ya. Kita bagi-bagi cerita ya. Nanti kita juga sini bakal ceritain tentang pengalaman-pengalaman kita termasuk Pak Pendeta juga ya. Boleh. Nanti punya pengalaman tentang percintaan Iya, ya gitu. iya. Ada lagi? Udah. Oke, shalom ya. Nah, Ji boleh jadi dari 9 berapa tadi? 9 ya. 9 itu ada nggak dari kita nih? Coba dari Elsa yang benar-benar nyangkut di hati gitu loh. Apa kayak Lo bu ada hati nggak? Ada cinta. ada cinta nggak lu? Ada hati.
pernah nggak misalnya gue tuh pendendam gitu. Maksudnya lu ungkapin di sini biar lu jadi keluar dari PA ini, kita semua jadi orang yang new normal gitu. Iya. Ya enggak? Kayak zaman sekarang kan kata-katanya new normal. New normal. New life gitu ya. New life. Coba. Hidup baru ya. Coba enggak apa-apa, ini kita saling ini gitu. Ada nggak dari kayak saya dulu nih? Kita sambil sesuatu nih. Ini tentang apa nih? Ya pengalaman Dendam. boleh terserah. Maksudnya kan Ada dia dendam. ada ya, lu ada ini berarti ada dendam nih. Dendam. Coba ada nggak apa? Jadi misalnya kalau kita kan berbuat, maksudnya itu kesalahannya itu nggak secara Cowok, maksudnya cowok nggak- kan, cowok kan. Bukan cowok. Enggak, tahu ini dia dulu cerita dulu opening deh. Oke. Ini tuh kayak kita melakukan kesalahan tapi kesalahan itu tidak disengaja. Oh, tidak disengaja ya. Berarti banyak juga teman-teman pasti ini nggak sengaja nih. Jadi antara kita juga pasti ada. ya, terus Jadi kayak kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja, terus tiba-tiba kayak si A ini ngungkit-ngungkit terus gitu loh, ngungkit-ngungkit. Wow. Padahal kita udah minta maaf, udah Aduh, bilang say sorry. kesalahan. Berarti ini masuk ke nomor terakhir ya tadi? Iya. Oh gitu. Itu ada pengalaman ya? Ada lah, Wah, pasti. ama- Semua juga pasti pengalaman. Semua orang. Sama siapa? Jangan disebut aja. Ini di berarti tapi ada kayak gitu ya? Asik. Ada ya? Ini laki-laki atau? Laki-laki. Jangan-jangan Laki-laki bokirnya. dan perempuan. Oh, laki-laki. Walah, bisa aja. Laki-laki. Bawa-bawa ini. Laki-laki dan perempuan. Kalau boleh nih, ini kita harus nusuk ke dalam dong. Ini di Nah, maksudnya sekolah. sebut nama biar orangnya juga nonton berubah. Iya. Ini nggak boleh. Nanti kan ini masuk di YouTube juga teman-teman ya. Yang utama kan nyindir orang. Nanti ini yang nggak nonton live besok ditonton di YouTube juga ada, kita upload hari Sabtu gitu. Ini di sekolah atau di mana nih, Kak Elsa? Di sekolah. Kayak kemarin. Oh, wah. Ini yang nonton bahaya nih gitu. Jadi itu pengalaman Kak Elsa dari 9 ini. Kalau Bang Dona Ada semuanya di satu. Semuanya ada. Kalau orang dari semuanya mengikuti. 9 ada. Untung nggak 10 ya, baru 9 ya. Coba dong ceritain dong salah satu. Salah satunya. Soalnya penonton pada penasaran juga gitu. Karena penonton nanti juga teman-teman semua yang nonton punya juga. Nanti boleh ceritain ya teman-teman. Nanti kita bacain. Kita bakal bacain cerita teman-teman. Ayo Bang Dona dulu coba. Ada nggak? Mungkin kalau dari 9-nya tadi benar gue bilang, maksudnya dari 1 sampai 9 ini kalau konteksnya Coba gitu. memang yang mencinta dalam Tuhan, tapi pada realitasnya pas lagi kita mencoba menjalin hubungan dengan pasangan kita, di antara 9 itu ya itu hampir semua ada gitu loh. Oh iya. Tapi coba salah satu dari 9. Oke, itu. bentar. Sebelum Bang Dona apa tadi? Ada apa? Kak? Mengirim permintaan untuk Oleh bareng. Oh, siapa itu? siapa? Ada Bang Girsang. Bang Girsang. Willy. 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 Tahu ya, Willy. Nanti mungkin itu nanti fitur itu nanti ya. Kita saat ini gini dulu aja ya. Nice. Banyak banget kali masalah. Oke. Oh mau cerita gitu ya. Iya. Mau curhat. Enggak apa diketik aja Bang. Nanti ini masuk YouTube juga Bang. Nanti saya tampilin ininya. Nah, sekarang Bang Nona dulu deh. Lanjut lagi. Iya, tadi kan ada beberapa poin kayak misalkan sabar, murah hati, tidak marah, cemburu gitu loh. Pasti itu pasti namanya kita berhubungan sama pasangan kita pasti Iya. pernah lakuin Betul. masa itu semua gitu loh. Yang jadi permasalahan adalah bisa nggak sih kita ngikutin apa yang tadi disampaikan oleh pendeta itu, ngikutin dengan ajaran Tuhan gitu, sabar, murah hati gitu loh, tidak pemarah, tidak mencari keuntungan gitu loh. Sedangkan kalau yang aku tahu ya namanya pacaran kan ibarat katanya apa sih yang bisa lu kasih ke gue di sebelah. Coba diulang lagi sekali lagi ke kamera. Ini nanti jadi Kayaknya gua nggak denger nih. ya, ini bakal jadi quotes ya. Oke, lanjut Bang Dona ulang. Coba gimana, Bang? Pacaran itu Mas Noel di zoom. Pada umumnya pemuda-pemuda milenial sekarang itu pacaran itu adalah yang saya tahu mungkin udah memang saya bergaul dengan pemuda-pemuda atau pemudi. bergaul ya. Mungkin Oke. ya, apa sih yang bisa lu kasih ke gua? Apa yang bisa lu kasih ke gua? Dan apa yang bisa gua berikan ke gua? Dan apa yang bisa lu berikan ke gua? Take and Oke. give maksudnya. Take and give. Itu kan memang seperti itu. Iya, Tapi iya. nggak bisa kita kayak ngomong apalagi yang namanya ikhlas. Apalagi zaman sekarang ikhlas. Maksudnya tidak pemarah gitu loh. Waduh, Bang Dona levelnya udah tinggi ya. Jadi Beda levelnya. menurut saya 1 sampai 9 itu mungkin sangat sulit sekali untuk menjalin suatu hubungan dengan pasangan kita gitu loh. Kalau dari 1 sampai 9. Mungkin kalau sabar, apalagi sabar ya. Sabar gak Bil kalau Enggak ada dari kesimpulan lu berarti lu harus jomblo. Kan lu enggak bisa 99-nya berarti Iya. jomblo. Lu bang mau ponis itu. ya enggak, maksudnya gini ya.
itulah adanya pendeta di sini. Itu loh. Oh, oke. Aku akan kasih masukan. Oke. Ya. Ceweknya Dona. Jadi Oke, kita sambungkan. aku kasih masukan setuju atau tidak setuju. Kawan-kawan pemuda yang ada di ruangan ini atau yang ada di rumah masing-masing karena stay at home atau work from home ya. Iya. Apa yang dibikin Dona sebagai quotes ya. Itu pasti kita teringat ada satu pepatah atau mungkin satu ucapan dari seorang tokoh mantan presiden Amerika Serikat John Frederick Kennedy. Oh, John F. Kennedy. John Frederick Kennedy mengatakan ya, di Gedung Putih, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita berikan pada negara. Istilah negara itu bro dan sister ya. Coba ganti dengan kata pasangan. Cintamu. Atau Tuhan kita. Dan itu akan menjadi suatu statement, pernyataan dalam diri kita. Jangan tanyakan apa yang sudah pacar berikan pada kita. Iya. Tapi tanyakan pada diri kita sendiri apa yang bisa kita berikan pada pacar kita. Contohnya janji manis, Bil. Contohnya benar. Bukan memberikan itu bukan cuman barang ya. Misalnya ulang tahun nih kan. Enggak, Bil. Misalnya ulang tahun boneka nih. Ya kan ulang tahun kasih boneka gitu kan. Nah, jadi banyak teman-teman semua ya yang kalau coba nih teman-teman nonton merasa kayak gue ngasih janji-janji mulu nih, coba di modif dulu. Karena pasti kita akan menuntut kan. Iya. Emang lu udah ngasih apa? Waktu lu nggak ada, janjimu nggak ada, apalagi hepengmu. Waduh. Ngapain pula aku kasih janjiku, hepengku, waktuku samamu? Jadi timbal balik ada untung rugi. Iya. Tapi memang katanya take and give ya Allah, take and give apa itu? Tapi hal-hal yang begitu memang yang pernah mungkin kita alami. Tapi dari 9 poin itu sebenarnya ada pertanyaan kami loh, atau pertanyaan saya kepada kita semuanya. Pada saat kita tadi sudah menyimak apa itu pengertian yang sederhana tentang bercinta dalam Tuhan, menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya kita itu sampai hari ini ya sudah atau belum bercinta dalam Tuhan? Kalau sudah bercinta dalam Tuhan, ciri-cirinya apa? Kalau belum bercinta dengan Tuhan, buktinya apa? Itu dia. Coba kalau sudah ciri-cirinya apa? Kalau belum buktinya apa? Kayak gitu dia. Oke. Mau tahu gak? Kepo gak? Kepo nggak nih? Kalau nggak kepo ya udah kita tutup. Tapi kalau kepo kayaknya coba. Ada yang kepo nggak? Belum. Berapa orang sekarang? 5 ya. Berarti terima kasih ya teman-teman masih bertahan nih, soalnya udah mulai ke titik panas nih ntar nih. Habis ini ya kan akan ada Q&A ya, baru ntar kita saling tanya jawab ya. Teman-teman boleh nanyain kita masing-masing kalau kenal pribadi ataupun kalau punya cerita pribadi gitu. Nah, ini boleh deh pemerintah tadi apa tuh ciri-cirinya? Oke. Ciri-ciri boleh dicatat, boleh diingat, tapi jangan dihafal ya, karena pemuda Kristen milenial itu pantang untuk menghafal, karena orang yang suka menghafal bakalan cepat lupa deh. Tapi kalau mengingat pasti bakalan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada Kak? Ada dari Bang Ridwan katanya kepo dong. Kepo. Keponya yang bagus. Bagus. Ada dari Bangga Sagala katanya boleh dong. Boleh. Ini Sagala bangga dari Malaysia ini. Filipina. Ya, masih Asia masih Asia Tenggara, Ya, Mario Maurer. Ini nih. Bukan ya, itu Thailand ya? Beda ya? Oke. Tadi saya sebutkan bahwa kita sudah pahami pengertian yang sederhana tentang bercinta dalam Tuhan menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 5, ada 9 poin. Saya membuat pertanyaan dan ini bisa menjadi perenungan pada kita. Ciri-ciri apa tentang orang yang sudah bercinta dalam Tuhan? Dan apa buktinya orang-orang yang belum bercinta dalam Tuhan? Ya, saya akan kupas, kita akan bedah bareng-bareng ciri-ciri orang yang 3, 6, 7. Ada 7. Ya, 7 ya. Silakan diingat. Yang pertama,
ciri-ciri orang yang sudah bercinta dalam Tuhan, hidupnya apa adanya. Apa adanya, ya, bukan Ada apanya. ya. Artinya apa adanya, Oke. to the point, berserah, berpasrah pada Tuhan. Oke. Tapi dia tidak mau menyerah. Beda loh pengertian berserah, berpasrah. Oh. Nah, tapi dia memang pasrah. Di dalam kepasrahannya pada Tuhan, di dalam kehidupannya yang apa adanya, ada usaha, Ada tekad ya. ada tekad, ada minat. Betul. Nah, itu yang pertama, apa adanya. Gimana apa adanya? Ganti tadi ngomong ada tekad, gue jadi ketawa aja. Gue juga ketawa. Iya. Tekad apa sih? Tekad gimana? Coba dijelasin dulu. Dijelasin ke teman-teman tekad apa? Ada tekad gimana? Pernah berjuang gitu. Salah ngomong. Ya. Enggak, soalnya ini mulai memasuki fase satu ngomong banyak arti. Iya. Ya, ini satu ngomong banyak satu kata banyak arti nih, ya kan? Oke, mau lanjut atau ada masukan? Lanjut dulu ya. Aku salah ngomong. Oke. Apa Jadi, adanya? kalau hidup kita di dalam apa adanya, Oke. berarti bersyukurlah bahwa kita sudah bercinta dalam Tuhan. Sudah menjadi pelaku cinta kasih sayang Tuhan Oke. pada diri sendiri, orang lain, dan juga terlebih pada Tuhan itu. Ya. Siap. Yang kedua, orang-orang yang sudah bercinta dalam Tuhan hidupnya berseri-seri. Nah, tahu berseri-seri? Ya, Mukanya bukan merah-merah. Merah-merah. Kayak di Instagram gitu, pink-pink gitu ya. bukan berparalel ya, tapi berseri-seri. Ya, berseri-seri itu marmalas diuhur, bersuka cita. Ya, tapi nanti dibalikannya saya akan jelaskan. Yang selanjutnya, orang yang sudah bercinta dalam Tuhan itu karakternya saling. Artinya saling itu konstruktif, membangun. Oke. Ada orang yang lagi susah, dia membantu, dia menolong. Nah, ada orang yang katakanlah memang betul-betul lagi sedih, dia tidak menambahi kesedihan orang tersebut, tapi dia memberi penghiburan. Bukan ledek-ledekin. Bukan ledek-ledekin, bukan dibully, bukan di. Enggak, emang enggak ledek-ledekin tuh gimana gitu. Maksudnya dalam arti apa tuh? Contoh misalkan ada pemuda yang lagi sedih, gitu kan. Orang mau dibangun gitu. Iya. Ini malah dicengin-cengin ya, parah. Syukurin lo. Berarti kalau kayak gitu belum bercinta dalam Tuhan ya, Pak Beto? Belum. Waduh, berarti kita semua Itu sangat jauh dong. coba ngomongnya ke arah sini dulu. Karena itu bukan membangun, tapi justru menjatuhkan, Tapi mencemarkan orang itu kan. ketawa bang, kita cengin bang. Iya. Yang dicengin ini kita ikut seneng. Lu mau tau gak Bil, kalau orangnya ketawa, berarti dia ketawa bukan nanggapi cengan lo, tapi dia lagi pikiran yang lain juga gitu. Oh. Akhirnya pikiran dia juga lagi ngambang. Oh, jadi sakit berarti. Sakit dia. berarti kayak Di Yoi. depan ketawa, di belakang nangis ya. oh gitu. Orang dia punya pergumulan, lu ledekin ya berarti dia lagi Enggak, dalam pergumulan. sebenarnya kan sama- tujuannya misalnya Elsa nih putus cinta, Iya. datang Bill ngeledek-ledekin. Sebenarnya tujuan dia ini buat menghibur, Dengan cara yang menghibur baik. dengan cara, Betul. iya gitu. Dia kayak Biasanya Pak Pendeta setiap kita pemuda atau lingkungan pasti punya cara tersendiri ya nggak sih? Iya, Kita nih misalnya bahasanya kayak gitu ya, misalnya Allah apa gitu kan, yang jadi kita membangun teman kita ini supaya nggak sedih terus. Iya. Biarpun pas udah pulang pisah ntar nangis sendiri mah terserah urusan gitu kan. Tapi ya contohnya ya udah sering lah ya di sini teman-teman ya. Jadi gua usah terlalu jauh dibahas, tapi intinya ya berarti kalau dari 9 ini kita belum dapat 1, kita belum bercinta dalam Tuhan dong. Sebenarnya Atau kalau- gimana nih bahasa? Jadi kalau saya apa adanya nih, gua apa adanya ya, boleh di gitu kan, boleh dites gitu kan. Tapi kalau saya nggak berseri-seri, apakah saya belum bercinta dalam Tuhan? itu berarti nilainya itu masih belum utuh, belum bulat. Belum bulat ya. Kan nilai sesuatu itu kan adalah yang sepertiga, seperempat, setengah, adalah yang utuh. Oke. Nah, bahkan Tuhan sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, Hatimu. bukan dengan seperempat hatimu, bukan dengan setengah hatimu, tapi segenap. Kalau segenap berarti ada nilai keutuhan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa sudah bercinta dalam Tuhan karena hidup apa adanya, karena hidup berseri-seri, tapi kita masih sombong, kita masih menyimpan kesalahan orang lain, berarti kita bercinta dalam Tuhan itu belum penuh, belum segenap hati kayak gitu. Ya. Oke. Ya, lanjut. Orang yang sudah bercinta dalam Tuhan itu
lifestyle-nya sederhana, nggak glamor, Waduh. bukan hedon. Waduh. Kenapa? Karena pada saat hidup kita sederhana, ya, kita tidak mau memunculkan, kita tidak mau melahirkan kecemburuan sosial di tengah orang lain. Coba lu pada bayangin. Ya, Banyak tuh ya. Iya, ada duit gue belanja, gue pakaian yang hebat biar dipuji orang yang Hermes gitu. Tapi sadar nggak sadar, sengaja tidak sengaja, ya ada kesengajaan juga. Kita pengen terus datang orang, kok lu mewah banget sih, hedon, ya biarin aja, gue. Ya, kayak gitulah. Iya, banyak kan yang kayak gitu. Kan duit gua, Pak Pendeta. Emang salah kayak gitu. Walaupun duitnya itu mungkin dikasih orang tuanya kan. Iya. Bukan dari hasil keringatnya sendiri. Tapi gitu kan memang lifestyle ini kan suatu apa ya namanya ya, konteks yang lagi marak banget anak muda mah tuntutan. Jarang banget lah anak muda yang di Instagramnya masang kaos doang, pakai celana doang. Kayak nggak mungkin gitu, kecuali Instagram Bila coba. Di Instagram Bila. Nih ya kan, jadi sebenarnya banyak juga teman-teman di sini pasti pengen coba Elsa di Instagramnya. Masa pernah nggak asal ngupload tanpa make up misalnya atau gimana gitu? Pasti bikir kan, diedit gitu. Itu kan juga pembohongan dong. Diedit biar orang lihat kita wah, padahal gimana gitu. Cuma bilang polos sudah. Adanya, Bang. Sama apa adanya ya. adanya ya. Oke. Orang yang sudah bercinta dalam Tuhan, kalau menolong orang lain tanpa pamrih. Orang yang sudah bercinta dalam Tuhan, hidupnya optimis, semangat. Yang terakhir, orang yang hidupnya sudah bercinta dalam Tuhan, dia terbuka, alias inklusif. Dia membuka dirinya untuk orang lain, dia membuka dirinya untuk diri sendiri, karena dia sudah lebih dulu merasa Tuhan membuka dirinya buat dia sendiri. Tapi salah dong kalau misalkan cewek tertutup ya. Salah. Iya. Nutup dirinya ya. Nutup hati. Salah ya. Tunggu, kita nanti bakal dibahas Dulu nih ya kan. Ada dari Bang Ridwan katanya yang jaket hitam ngapain ya? ya kita tahu ngapain lu? mau nanya ke situ atau di situ? Jagain botol bilang aja. Bang, itu Ridwan ya. Iya emang nih ini undangan ya, ini undangan, tamu undangan. Karena pengalaman aja gitu, pengalaman. Ada lagi Kak? Berapa orang sekarang? 4 Bang. Siapa aja? Sebentar ya. Ada Fani. Oh, Pani ya. Halo. Ada Tessa Monica. Oh, Tessa ya. Ada Bang Ridwan yang masih setia. Anjir, ya oke siap. Terus ada Bangga Segala. Bangga, oke. Ya nanti lama-lama kita ini soalnya masih lama nih pembahasannya nih ya. Iya. Kita extend aja waktunya ya. Ini masih udah 37 menit. Ya. Oke, lanjut Om. Oke, ini agak dipercepat dikit. Kalau tadi kita sudah tahu orang yang sudah bercinta dalam Tuhan. Sekarang orang yang belum bercinta dalam Tuhan itu gimana? Oh iya, jadi kebalikan yang tadi. Kebalikan yang tadi. Oke, siap. Orang yang belum bercinta dalam Tuhan itu hidupnya ada apanya? Misterius. Kita nggak bisa tebak. Mau lu apa sih? Yang tiba-tiba hilang ke polsek tuh, Bang. Nah, sebentar muncul, sebentar tenggelam. Hilang ke polsek. Ngapain hilang? Hilang orangnya, Bang. Oh, ini jokes internal ini ya. Makanya mungkin kejawab yang dibilang Dona tadi. Misterius ya. Apa Enggak, yang tadi tapi itu? biasanya kalau misterius bajunya hitam. Baju Iya kan? Biru. Oh, biru. Ya enggak usah warna-warna. Jaket bukan baju. Oh, jadi kejawab. Ya, betul ya. Jadi misterius. Susah kita nebak orang lain. Jangankan kita nebak pacar kita atau hatinya teman kita. Susah tuh. Kita sendiri mungkin sebagai anak kita pasti susah menebak isi hati orang tua kita. Iya, Bener makanya nggak? sering berantem. Bener. Iya, ada kecekcokan antara anak dengan orang tua. Karena mungkin si anak hidupnya ada apanya, atau mungkin orang tuanya yang terbalik seperti itu. Iya, betul. Jadi kagak nyambung. Semoga itu tidak terjadi dengan kita pemuda di sini. Iya. Amin. Orang yang belum bercinta dalam Tuhan, kalau tadi yang sudah berseri-seri, bersukacita, tapi yang belum bercinta dalam Tuhan itu hidupnya berungut-ungut. Kalau dalam bahasa Simalungunnya, bersungut-sungut. Kalau dalam bahasa Simalungunnya, jajat nahurang, merasa kurang puas dan tidak puas lagi. Coba bayangin. Misalnya dikasih orang tuanya jajan goceng nih. Pak kurang goceng. Sana minta sama mamamu, minta.
Kok cuma goceng lagi jadi ceban? Goceng kurang. tambah goceng ceban dong. Ceban. Masih kurang. Masih kurang. Waduh. Terus kurang dan kurang terus. Kenapa? Karena membandingkan dengan Temannya. punya orang lain. Iya. Masa dia bisa dikasih orang tuanya segini 20.000 aku nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Kondisinya kan berbeda. Kemampuannya berbeda orang tua masing-masing ya. Tapi karena orang itu belum bercinta dalam Tuhan, hidupnya selalu bersungut-sungut, merasa kurang puas, itu harus diperbarui itu ya. Oke. Kemudian orang yang belum bercinta dalam Tuhan itu hidupnya hedon, glamor, kebalikannya tadi yang sudah Iya. bercinta dalam Tuhan. Sehingga orang yang hedonisme itu selalu ada kesenangan pribadi, ada kebahagiaan tersendiri kalau dia bisa bikin kesenjangan sosial. Kalau dia bisa bikin orang lain cemburu melihat dia. Ya. Itulah yang belum bercinta. Pernah nggak sih kita di sini ngelihat temen kita yang gitu cemburu? Coba. Pernah nggak? Lu ngelihat temen lu Kalau kayak gue gitu? orangnya nggak cemburuan sih dong. Oh nggak cemburuan. Nggak cemburuan ya, Allah. Bener nih ya. Berarti nggak cemburuan. Sebenarnya kalau kita cemburu melihat kepunyaan orang lain itu secara manusiawi wajar ya. Wajar ya. Tapi kalau sudah kita anggap itu terlalu cemburu, itu nggak wajar. Cemburu dan ingin memiliki bahaya. Terlalu cemburu. Kayaknya Elsa Pengalaman. banyak Oke, ngomong. kita satu sesi. Iya nanti Sesi habis ini kita akan langsung sesi experience ya, sesi experience baru udah selesai gitu. Oke. Jadi Orang yang belum bercinta dalam Tuhan, kalau dia nolong orang lain pasti minta imbalan. Minta imbalan. Kalau tadi yang sudah bercinta dalam Tuhan nggak ada pamrih. Oke. Sukarelawan. Tapi yang belum bercinta dalam Tuhan, belum kerja udah pasang tarif. Wani piro. Ya. Artinya membantu sama manusia dengan imbalan. Kemudian orang yang belum bercinta dalam Tuhan hidupnya pesimis. Kurang percaya diri, ya, atau katakanlah percaya dirinya itu rendah. Ya. Nggak pernah semangat. Minder. Atrek-hupudi. Aibotonasiam do atrek-hupudi. Orang yang belum bercinta dalam Tuhan hidupnya seperti undur-undur, terus mundur ke belakang. Atau seperti kepiting, miring terus jalannya, nggak pernah maju. Karena apa? Hidupnya dengan kebimbangan, kesangsian, ya, keraguan-raguan, nggak ada kepastian. Karena apa? Pesimis. Ya. Itulah yang belum bercinta dalam Tuhan, pesimis. Dan satu lagi, orang yang belum bercinta dalam Tuhan, selain dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5, ya. Orang yang belum bercinta dalam Tuhan, hidupnya tertutup. Eksklusif. Merasa punya kelompok sendiri. Anggaplah kalau dia punya motor Harley Davidson, ya, dia bakalan bikin komunitas Harley Davidson, pemuda GKP Cengkareng. Yoi, geng motor. Jadi yang punya motor Scoopy kagak usah masuk. Karena apa? Motor lu kan Scoopy, motor gua Harley, lu sono. Itu termasuk ke kesenjangan juga jadinya ya. Jadi emang semua ini berkesinambungan ya. Iya, nyambung satu sama lain. Ini bukan dibuat-buat tapi memang kenyataan gitu. Iya, memang ini udah ada hubungannya ya, sudah ada linknya gitu Iya, antara satu karena dengan dia lain. bikin kotak-kotak sendiri kan. Iya. Atau katakanlah seperti misalnya kaum Hawa ya, pemudi-pemudi. Apa merek Kaum Hawa nih. Pertanyaan kaum Hawa dulu. merek lipstik terkenal sekarang apa, Elsa? Maybelline. Mirabella. Maybelline. Maybelline. Dona tau sering beli pacarnya Maybelline. Iya, lu juga Ya, Don. Kan suka memberi lu katanya. Anggaplah dulu merek itu Maybelline ya. Jadi mungkin ada beberapa pemuda di Cengkareng, di Kana atau di Kebonjeruk yang memang punya komunitasnya pakai lipstik yang bermerek. Emang ada Itu segitu? juga yang eksklusif tuh. Wow. Tapi kalau merek yang lain, enggak, lu bukan teman gua. Apalagi nggak pakai lipstik ya. Cuma gara-gara merek lipstik pertemanan jadi ada kotak-kotaknya begitu. Iya, Buset, itu dah. kita ngalamin sih. Iya. Oke, ada dari itu siapa Any namanya? question? Any question? Ada yang baru masuk. Siapa? Oh. Siapa ada Bang Citra? Wah, Bang Citra. Halo, Bang Citra nih. Capek-capeknya nih.
Gila lu. Coba ada pesan buat Bang Citra. Jangan capek-capek, istirahat. Minum air jahe banyak lah. Siapa lagi, Dek? Terus ada Kak Finas. Kak siapa? Finas. Kakak Finas. Terus ada Kak Oh, gitu. Priska. Oh, Kak Friska, ya halo. Di resort ada Mas Ada Kak Ira. Kak Ira. Hai, Kak Halo Kak Ira. Halo. Ya. Selamat datang ya, kita di sini sedang bahas tentang bercinta Bercinta dalam Tuhan. Dalam Tuhan ya. Jadi kita kalau nanti Kakak ketinggalan, nanti ada di YouTube besok kita upload ya malam ya. Jadi bisa nonton yang udah tayangan ulangnya. Nanti ini sedikit lagi kita akan masuk ke bagian pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Teman-teman pokoknya tanya aja nih, ceritain pengalaman atau nanya pribadi boleh. Kita akan jawab di sini. Reveal. Kita akan bongkar di sini ya. Ini aman, tentram, damai. Tidak ada settingan ya. Oke. Kalau katanya Denny Siregar, Marki Bong, mari kita bongkar. Nah, itu dia. Jadi tetap teman-teman ya yang nonton ya, thank you. Nanti kita akan langsung bahas. Ini udah pembahasannya sudah Ya, satu poin lagi. Satu poin lagi ya. Oke. Ya. Kalau kita sudah bercinta dalam Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Artinya do the best. Do the Ya, best. Lakukan yang terbaik, bercinta dalam Tuhan. Tapi kalau belum bercinta dalam Tuhan, kalau kita belum bercinta dalam Tuhan, ya jangan tunggu hari besok lah. Don't wait until tomorrow. Iya. Ya. Jangan Jangan tarsok-tarsok tunggu, ya. jangan tarsok. Iya. Tapi kalau bisa sekarang ya udah. Apalagi setelah mendengar firman Tuhan, wah, aku memang bertekad, berniat mau bercinta dalam Tuhan. Oke. Sekali lagi, jangan bercinta dengan Tuhan ya. Dalam. Dalam ya. Bercinta dalam Tuhan. Dalam. Marholong ibagas Tuhan. Ayo toh. Oke. Itu saja. Ini Terima kasih. khotbahnya udah selesai teman-teman. Jadi yang udah nonton ya bisa diresapi ya, dipahamin gitu loh. Karena ini memang konteksnya banyak banget yang masuk di kehidupan sehari-hari gitu. Terutama kita yang anak muda ya, itu sering banget lah gitu. Tadi juga nggak cuman ke pacar, ke orang tua. Emang itu Iya. benar banget. Gue sendiri aja pengalaman gue kalau ke orang tua gitu, ya itu misalnya kita beda pendapat. Gue punya ego sendiri nih. Gue pengen jadi gini. Ayah kita sendiri bilangnya ini aja gitu. Kita nggak ketemu, akhirnya ada suatu ya Jadi kan. bercinta dalam Tuhan ini bukan harus ke pacar ya. Enggak, Iya. Teman, enggak. orang tua. Iya. Luas. Kalau urusan arti bercintanya sendiri itu mungkin Dona yang bisa jelasin ya. Secara luasnya. Tapi kalau secara misalnya bagian-bagiannya Harus jadi gua. lah. Kalau memang kita runut dari pengalaman, Kalau pengalaman iya, biar teman-teman tahu dulu. Iya, teman-teman sini. Nanti Bang Dona bakal curhat sisi tangis-tangisan akan ada di sini. Ya oke, jadi ada yang mau masukkan Bang Bin mungkin? Coba Bang Bin. Bang Bin. Menurut gua, Oke, masukkan. balas dendam ini sebenarnya baik. Kenapa tuh? Contoh. Kenapa balas dendam tuh baik? Kayaknya ini pengalaman pribadi. Tadi kan Bang Andre bilang, Heeh. kalau udah jahat, antar gue jahatin lagi lah. Oh. Kalau kita balik, kalau udah sayang, antar gue lebih sayangin lagi lah. Oh iya. Itu Bang, ternyata kan baik sebetulnya. Itu mah. Kalau lu udah sayang sama gue, antar gue lebih sayang lagi sama lu kan begitu. Oh, jadi balas dendamnya ini balas dendam nanti Sayang. konotasi sayang. Oh, sayang. Tapi Oh. sorry kalau gua kalau ini sayang, gue sayang lagi. Tapi kan namanya sayang itu, takaran sayang itu kita nggak boleh bilang 100% sayang sama orang itu. Terus Ini sayang ini sama orang saintis itu, nih. nggak boleh kita terlalu sayang. Kalau kita terlalu sayang, nanti lu bakal lalu sama orang hancur tua lu sendiri. gimana? Ya maksudnya kalau ke pacar, kalau ke Pacar, orang Ini belum. maksudnya ke pacar ya? Pacar dulu, Gitu. belum istri Nggak ya. boleh gitu loh. Jadi nanti Ya takutnya- kenapa? Itu tadi gue bilang takutnya ketika lu merasa dikecewakan, lu nggak bisa move on. Ini di sini gue. Oke.